Menurutmu, judul ini menarik tidak? Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Senang rasanya bisa bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya kalian sudah paham dong dengan materi-materi sebelumnya mengenai cerita inspiratif. Hari ini Sobat Pintar akan belajar mengenai bagaimana ya cara membuat sebuah cerita inspiratif. Sebelum masuk materi, Pintar Channel mengajak Sobat Pintar untuk like video ini. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, agar kami dapat mengembangkan video-video yang lebih menarik lagi. Bagaimana? Sudah siap belajar? Yuk kita mulai! Seperti Sobat Pintar ketahui bahwa inspiratif merupakan sesuatu yang menginspirasi. Jadi, menulis kisah inspiratif adalah menguraikan kisah, cerita, atau tulisan yang mengandung hikmah dan juga kebaikan. Menulis bukan hanya curahan hati saja loh, tetapi juga mengajak pembaca untuk lebih baik lagi daripada penulisnya, yaitu dengan cara belajar atau studi kasus dari kisah yang disampaikan oleh penulis. Cara agar Sobat Pintar dapat menuliskan kisah pribadi menjadi cerita inspiratif dengan mudah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahami tema yang akan dibahas. Begitu banyak tema di sekitar Sobat Pintar, tapi pilih yang pernah dialami atau yang benar-benar Sobat Pintar kuasai. Sebagai contoh, misalnya tema persahabatan. Pilih yang akan dibahas, apakah tentang kenangannya, hubungan persahabatannya, atau warna dari persahabatannya. Pun demikian jika Sobat Pintar memilih tema perjuangan. Apa yang akan dibahas? Pilih salah satu. Apakah tentang perjuangannya, prosesnya, hasilnya, atau ujian yang dihadapinya. Yang kedua, beri judul yang menarik. Sobat Pintar pasti pernah melakukan hal ini di perpustakaan atau di toko buku ketika melihat sebuah kumpulan buku cerita. Hal yang dilakukan pertama kali adalah membuka daftar isinya, kemudian menelusuri setiap judul yang ada di dalamnya. Ketika satu judul sudah ditetapkan, Sobat Pintar langsung membaca ceritanya. Mengapa hal itu dilakukan? Karena menurut Sobat Pintar, judul tersebut adalah menarik. Dengan demikian, jika Sobat Pintar akan menulis cerita inspiratif, penulisan judul adalah penting. Sekarang, perhatikan beberapa judul berikut dan bandingkan keduanya. Lalu, menurut Sobat Pintar, mana judul yang menarik? Di sini akan terbagi menjadi dua bagian, A dan bagian B. Silakan Sobat Pintar amati dan telaah kira-kira judul mana yang menarik menurut Sobat Pintar. Yang pertama, Perjalanan Spiritualku dengan Transfer Doa di Rumah Allah. Yang kedua, Resep Sukses Miao Aug meraup dolar di YouTube dengan Kesuksesan Miao Aug. Bagaimana Sobat Pintar? Sekarang mulai paham kan bahwa penulisan judul adalah penting di dalam cerita inspiratif. Yang ketiga, batasi satu paragraf hanya 5-6 kalimat saja.
Berdasarkan pengalaman Pintar Channel ketika membaca karya-karya penulis pemula, kadang-kadang satu halaman hanya memuat 1-2 paragraf saja. Ayo, di antara Sobat Pintar ada yang pernah melakukan hal ini? Selain membuat lelah membacanya, kadang cerita yang disampaikan membosankan. Yang keempat, jika perlu susunlah kerangka isi karangannya. Nah, pada bagian ini, tentunya struktur teks sangat berperan. Kalian masih ingat dengan struktur teks cerita inspiratif? Silakan susun paragraf-paragrafnya mulai dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, sampai dengan koda. Buat kalimat-kalimat yang sederhana tetapi mengena di hati pembaca. Yang kelima, buat paragraf awal semenarik mungkin. Artinya bahwa paragraf awal ini biasanya jadi penentu apakah pembaca akan terus melanjutkan ceritanya atau tidak. Sentuh hati pembaca dengan kalimat-kalimat indahmu. Ibarat Sobat Pintar akan meminta sesuatu pada orang tua, tentunya akan menggunakan kalimat-kalimat yang meyakinkan sehingga hati orang tuamu tersentuh. Untuk lebih jelasnya, silakan Sobat Pintar perhatikan perbandingan kalimat berikut. Paragraf yang ke-1. Anissa sudah di depan Ka'bah. Dia mengagumi bangunan megah di hadapannya. Hatinya sangat terharu. Tuhan, ampuni hamba-Mu yang berlumur dosa, bisik hati Anissa. Anissa menangis. Paragraf yang kedua. Anissa tak mampu berkata-kata menatap bangunan megah nan indah. Ka'bah. Hatinya bergetar hebat. Tuhan, aku yang hina ini datang ke hadapan-Mu. Ampuni segala dosa-dosaku selama ini. Tanpa dirasa, air matanya deras mengalir dari pelupuk matanya. Sekarang, Sobat Pintar bisa melihat mana paragraf yang menyentuh hati pembaca dan tidak. Yang keenam, beri pemanis. Pernah tidak Sobat Pintar membaca sebuah cerita, tiba-tiba penulis menyisipkan satu quotes yang menarik dan membuat hati naik turun? Atau ada yang bertanya, seperti apa ya quotes itu? Apa seperti ini? Hidup ini penuh tantangan. Kalau penuh cucian, berarti kamu sedang di laundryan. Bukan seperti itu ya. Itu hanya quotes yang lucu-lucuan. Nah, kalau untuk cerita inspiratifmu, kamu cari quotes atau kata motivasi atau kutipan ayat-ayat, puisi juga bisa yang sesuai dengan isi ceritamu. Sehingga nanti cerita inspiratifmu menjadi lebih menarik. 7. Baca kembali cerita yang sudah kalian buat. Dengan demikian, Sobat Pintar akan mengetahui di mana letak kesalahannya. Jika Sobat Pintar asik membaca karya sendiri, apalagi orang lain, betul tidak? 8. Buat penutup cerita atau koda yang menarik. Karena tujuan utama dari cerita inspiratif adalah memberikan hikmah atau motivasi kepada pembacanya. Jika koda yang dibuat sudah menarik, maka setidaknya cerita inspiratif yang Sobat Pintar buat akan memberikan kesan tersendiri kepada pembacanya. Sekarang, Sobat Pintar sudah paham bagaimana cara menulis cerita inspiratif. Saatnya Sobat Pintar berbagi pengalaman dengan teman-teman. Tulis pengalaman Sobat Pintar dalam bentuk cerita inspiratif. Atau bisa juga pengalaman orang-orang terdekat seperti ayah, ibu, kakak, atau adik. Serahkan cerita inspiratif
sekalian pada Bapak Ibu guru. Buat mereka tersenyum dan bangga bahwa Sobat Pintar memang pintar menulis cerita inspiratif. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan sampai bertemu di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.